Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Habib Isa Alkaf. Masya Allah. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam, Cing. Digital download show 54 gue sekarang udah bisa dibeli di comika.id. Harganya Rp540.000, tapi di diskon 54%, tinggal Rp288.400. Belum biaya administrasi, belum biaya pajak. Sekarang lo segera ke comika.id, lo download show 54. Apa kabar? Sehat ya, Bib? Alhamdulillah. Lama nggak manggil Encing? Biasanya manggil siapa, Encing? Encing manggil adik kakaknya nenek, biasanya manggil Encing. Adik kakaknya nenek. Dah, bukan adik kakaknya nyokap. Iya, tapi kan kalau nyokap masih Arab. Yang Betawi nenek, manggilnya Encing. Oh, manggil Encing. Betawi asli juga. Ada darah Betawi mah di sini ada. Di Black mah keluar. Di Black mah keluar. Iya, iya. Sembur jengkol. Betawinya di mana? Saya Kelapa Dua sekarang banyaknya di sana. Kelapa Dua. Kelapa Dua, iya. Depok situ. Itu ada Cing Iming sama Cing Nadi. Namanya emang simpel-simpel ya kalau Betawi ya. Almarhum. Cing Iming sama Cing Nadi. Iya, iya, iya. Bedanya Sayyid sama Habib apanya sih? Masya Allah. Sayyid sama Habib itu sama-sama keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beristri Sayyidah Fatimah. Anak baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma umumnya Sayyid biasanya dipakai untuk yang muda-muda. Kalau Habib yang tua-tua. Kenapa? Karena dulu awal istilah Habib itu dipakai buat nyebut kakek. Okay. Habib kan artinya cinta. Yeah. Dulu kakek tuh ngumpulin cucunya, Habibi, Habibi, ta'al, ta'al. Ta'al tuh kemari. Iya, ya. Dikumpulin terus cerita. Jadi kakek itu kalau di Yaman, kalau ditarim itu artinya Habib. Bahasa Arabnya Habib. Habib, iya. Yeah. Hatta yang bukan Habib nyebut kakeknya kadang-kadang Habib. Yang bukan Habib, yang bukan Sayyid maksudnya. Yang bukan Sayyid, nyebut kakeknya kadang-kadang Habib. Ada Habib ya ada. Ini kakek saya. Oh ya. Kalau dulu mah awal-awalnya di sini malah disebutnya Sayyid ya. Sayyid. Tahun-tahun belas-belasan lah, 1920-an awal-awal iya, itu disebutnya Sayyid ya. Sayyid, nah. Sayyid ya. Ada Rabi'atul Alawiyah itu. Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah itu kumpulan Sayyid. Habaib Sayyid Syarifah. Sayyid, Sayyidah, Habib, Habibah, Syarif, Syarifah. Nah, Syarif sama Sayyid bedanya? Sama, semua sama. Semua istilahnya sama. Cuma kadang-kadang Syarif itu untuk mengistilahkan dari yang keturunan jalur Sayyidina Hasan. Oke. Cuma kalau di Indonesia, Syarifah semuanya perempuan disebutnya Syarifah. Okay. Jarang disebut Hubabah. Oh ya. Itu Robitoh Alawiyah itu ngurusin dua hal sebenarnya. Yang pertama pencatatan nasab dibawahi Maktab Daimi. Jadi ada satu lembaga di bawah Robitoh Alawiyah namanya Maktab Daimi. Itu nyatet nasabnya Muhammad Isa bin Ahmad Taufik bin Husain bin Salim bin Muhammad bin Ali bin Abu Bakar terus sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ngurusin masalah sosial. Karena kan Habib kan kerap kali nggak boleh nerima zakat secara fikih. Iya. Maka dari itu ngambil dananya dana-dana dari habaib juga, muzaki dari habaib dikumpulkan dikasih ke duafa daripada Sayyid sama Syarifah gitu. Oh, awal-awalnya Robitoh Al-Alawiyah. Ya. Tapi itu memang pergerakan sosial berarti ya? Gerakan sosial. Lebih ormas lah. Ya ormas ya. Tahun 20-an kalau nggak salah ya itu ya. Betul. Ya. Nah, sekarang nih apa kegiatan Robitoh ini? Kalau pencatatan nasab terus, ada yang lahir dicatat, ada yang dicatat. Dan kita jadi rujukan bahkan di banyak negara tuh ngambil metodenya metode yang dari kita sini di Indonesia. Catatannya udah Masya Allah Habib Ali. Habib Ali dulu yang awal-awal. Witang? Bukan. Habib Ali bin Ja'far As-Segaf namanya itu. Beliau lah yang memprakarsai dulu, mencatat Sayyid di seluruh Indonesia beliau. Keliling sampai pelosok-pelosok Masya Allah. Itu kegiatannya itu pertama, pengumpulan nasab. Yang kedua, ya kegiatan sosial. Ada kepemudaan, ada sosial, ada bidang dakwah. Kan di Enggangga kan kita menjadi sumber keilmuan juga kan, menjadi referensi juga. Kita ada
bidang dakwahnya juga, Cing. Sekolah ada nggak sih? Sekolah itu yang di Al Khairat di Tanah Abang. Di Tanah Abang ya? Tanah Abang itu. Jami Al Khairat kalau nggak salah ya. Ya, Iya betul. ya, ya. Darul Aitam satu lagi yang buat anak yatim di Jagakarsa sekarang. Di Jagakarsa. Dulu di Tanah Abang dulu. Iya. Tanah Abang juga betul ya, banyak sih ya. Banyak di mana tuh? Kebun kacang. Kebun kacang, iya. Nasi uduknya enak tuh. Iya. Betul. Bib, tapi kan tadi sebelum ini kita sempat ngobrol-ngobrol dikit. Iya. Bersentuhan dengan dunia kehabiban. Justru setelah selesai kuliah. Lebih banyak lebih banyak mendalaminya. Mendalami agamanya. Mendalami agama. Iya, betul. Kuliah di UI dulu. Di UI. FISIP. Satu alma mater gitu. Satu alma mater. Iya. Alma materku. Ada setia berjasa. Universitas Pajajaran. Ya bukan dong, Indonesia dong. Berarti anaknya Pak Dibio juga dong. Pak Dibio. Iya. Cing Abdul udah ngajar Pak Dibio. Dia tuh pembantu rektor 4 bidang seni suara loh. Masya Allah. Udah Pak Dibio. Dahsyat ya itu orang. Masya Allah. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dosen komunikasi kan. Waktu itu kayaknya dia belum jadi dosen. Ya. Iya Pak Dibio ngajar kalau ada orang pengen wisuda, Iya betul. kita yang nyanyi deh tuh. Betul. Gaude Amus Ijitur, dia juga tuh yang ngajarin. Berarti itu masih ada ini nggak? When my visip, goes marching in. Udah nggak ada ya? Udah beda kayaknya. Udah beda. Udah beda kayaknya. Tapi FISIP udah. Enggak, gue udah beda. beda-beda ya. Tergantung yang ngospek kali ya. Betul ya, benar. Tergantung yang ngospek lagunya ya. Jurusan Komunikasi. ininya prodinya Prodinya jurnalistik dulu, Cing. angkatan. Gak beda jauh sama Cing Abdel. Gak beda jauh. Baru Cing, Mbak. Kelarnya tahun? Kelar tahun 2019, sebelum Covid. Sebelum Covid 2019, berarti ya 2015-an lah. 2015. Angkatan 2015. Betul. Abis itu baru ke Tarim. Sebenarnya sebelum itu udah belajar agama, Cing. Oke. Pesantren dari SD saya. Oke. SD bandel banget kan, sama ibu ditaruh di Lampung, kelas 4 SD. Ngafalin Al-Quran. Dari situ SMP SMA di Kafilah sini 6 tahun lah. Alhamdulillah hafalan selesai, tapi pelajaran umumnya masih. Jadi belajar umum, lulus baru alhamdulillah keterima di Universitas Indonesia Ilmu Komunikasi. Karena emang doyan ngomong. Iya. Emang doyan ngomong emang. Masya Allah. Masuk. Doyan ngulik-ngulik juga lah harusnya jurnalistik mah. Betul, doyan ngulik. Iya. Kepo. Iya. Kepo sama orang. Gitu-gitu dah. Iya. Masuk ilmu komunikasi. 4 tahun, dapat 4 tahun. Selesai dari komunikasi, anak ngerasa kayaknya ilmu pesantren udah terlalu jauh nih masuk FISIP. Terkikis ya? 4 tahun di FISIP. Seperti yang Cim Abdel tahu bagaimana Apalan banyak yang hilang berarti ya. Bener. Tapi alhamdulillah ketolong sih, karena zaman Isa tuh ada satu kompetisi di FISIP namanya UIKO. Jadi UI Quranic Olympiad. Jadi lomba tahfidz antar fakultas. Jadi yang ngafalin Quran tuh di UI ada banyak waktu itu. Lomba itu yang agak ngebantu lah. Tapi ya secara pergaulan, secara itu udah agak. Karena lingkungannya juga kita tidak kuasa untuk menghindar dari. Betul. Mana kayak ke FISIP tuh kayak ke mall. Iya ya, seru ya tapi ya. Iya. Kangen gak sih? Iya. Tapi seru sih, tapi ya emang kita gimana kita ngejaga diri aja ya. Iya. Yang masih istiqomah di FISIP itu juga banyak. Dan saya rasa orang yang masih istiqomah bukan hanya FISIP di dunia, artinya bukan di lingkungan pesantren, berarti nilai pahalanya besar karena ujiannya juga. Karena tantangannya lebih gede. Tantangannya lebih gede. Iya. Kelar dari FISIP terus ke Tarim apa ininya? Motivasinya apa? Orang tua kah yang nyuruh atau? Aduh. Jadi dulu waktu mau lulus FISIP itu kita ngelamar anak orang, Cing. Ngelamar anak orang. Belum kelar kuliah nih. Belum kelar. Belum wisuda tapi udah kelar semua. Udah kelar. Kita ngelamar, kita bilang
sama keluarganya, Ana nih pengen belajar agama dulu, maksudnya buat bisa mimpin keluarga lah. Iya. Berangkat udah. Berangkat, motivasi belajar agama sebulan 2 bulan, 3 bulan alhamdulillah nggak jadi. Nggak jadi apa ya? nggak jadi tuh. Apa ketarimnya apa nikahnya? Nikahnya nggak jadi. Alhamdulillah nikah. Tapi habis itu jadi akhirnya fokusnya bukan buat nikah, fokusnya emang belajar agama aja. Iya. Jadi makin liar ibaratnya dalam tanda kutip di Tarim tuh belajarnya jadi makin liar. Datang kemana ke Habib yang kalau di Indonesia orang pada ngerubung salaman susah banget ketemu, di sana enak bisa ketemu gini privat gitu. Sistem namanya sistem idofi itu namanya private di sana. Sama banyak habaib lah, belajar fikih, belajar tafsir, belajar Quran. Yang kita di Indonesia udah hafal 30, di sana belajar dari Fatihah lagi. Belajar baca lagi, belajar dari awal. Dan alhamdulillah di sana dapat lingkungan yang luar biasa. Masya Allah sih. Jadi benar dikatakan bahwa turukut tarim syekhun liman la syekhalah. Jalan-jalan di Tarim itu guru buat orang yang gak punya guru. Karena memang lingkungannya semendukung itu buat kita belajar. Bayangin di bulan Ramadan masjid itu bisa kompak gantian sholat tarawihnya. Jadi jam 8 malam sholat di mana, jam 10 malam sholat di mana, jam 9 malam sholat di mana. Terus sampai pagi. Kemudian habis sholat subuh, ngaji sebentar, habis isyrok, jalanan sepi, nggak ada siapa-siapa. Itu Ramadan di Tarim tuh, sepi nggak ada siapa-siapa. Sampai jam 1 baru orang pada keluar, sholat zuhur. Sholat zuhurnya mundur jam 1. Rata-rata azannya tetap jam 12 marbot azan, cuma banyakan sholat zuhurnya mundur jam 1. Habis sholat zuhur taklim sampai jam 2. Itu bukan hanya santri, Cing. Masyarakat juga ikut taklim. Habis taklim yang mau buka toko, yang mau dagang sampai asar, sampai menjelang maghrib. Habis maghrib buka puasa sebentar, baru mulai lagi jam 8 lagi. Jam 8 untuk sholat tarawih keliling tadi. Masya Allah. Emang Tarim tuh Masya Allah. Iya. Nah kalau sholat zuhurnya jam 1, kalau yang bilang sholat yang paling afdol di awal waktu tuh gimana ininya? Ada apa ya? Dalilnya atau gimana? Memang sholat yang afdol di awal waktu. Cuman ada rukhsah kalau memang panasnya lagi benar-benar menyengat boleh agak diundur. Dan tetap sholat jamaah. Oke. Jamaah pertama yang ada di masjid. Jadi perkumpulan aja, sama-sama kita sepakat sholat jam 1 gitu. Oh iya. Itu nggak apa-apa. Dapat rukhsah apa tuh? Rukhsah tuh apa ya? Keringanan. Kompensasi lah. Ya, kompensasi. Iya. Dan sah. Kalau nggak ada rukhsah itu pun sholat jam 1 sah. Cuman ya lalai aja, jangan sampai lah kita hitungan lalai. Iya. Berarti kalau ada orang yang ke Tarim itu bukan kuliah di universitas ya? Ada universitasnya, namanya Ahgof. Kemudian ada lagi namanya Husaisah. Cuma banyaknya belajar di masjid, belajar di zawiyah. Paling banyak pesantrennya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid atau Habib Umar. Habib Umar yang kemarin kesini ya? Sini. Cing Abdel ketemu ya acara itu? Nggak ketemu sih, cuma tahu ada ya kesini. Ya. Habib Umar itu punya pesantren mungkin puluhan ya. Tiap kota ada cabangnya. Nah, namanya Darul Mustafa. Darul Mustafa tuh di Tarim. Lumayan besar. Santrinya Masya Allah. Dan biayanya murah banget. Pesantren Habib Umar tuh. Zaman Nisa tuh dia cuma bayar 9.000 rial Yaman. Mungkin kalau dirupain 300.000 sebulan. Masya Allah. Untuk ikut kelas kapan aja? Kelas semua gratis boleh. Cuman 300.000 tuh buat orang yang tinggal di dalam dan makan. Kalau yang tinggal di luar malah nggak bayar. Bayar iqomah mungkin. Bayar surat izin tinggal. Iya. Nah terus selesai nggak selesainya itu tergantung kita. Nah, kalau di Tarim itu dia punya budaya berdasarkan Allahumma sholli ala Muhammad, kita fikih. Pertama baca Risalatul Jami'ah, kemudian baca Safinatun Najah, selesai baca Matan Abi Syuja, selesai lagi baca penjelasannya dari Matan Abi Syuja, terus Hasyiyah, terus bertingkat-tingkat. Jadi berdasarkan kita fikih tingkatannya. Oke. Biasanya orang Tarim. Ujiannya gimana tuh maksudnya? Ujiannya ujian. Kayak ujian kita di Indonesia sini. Ujian sama, normal lah. Tapi nggak ada absen, nggak ada ini, tergantung mau masuk kapan aja gitu? Kalau yang memang terikat sama lembaga ya ada absen. Terikat sama universitas ada sistem universitas. Sama kayak di Indonesia.
Cuman kalau untuk orang luar yang nggak terikat sama lembaga di sana, misalnya orang warga sana atau pengunjung atau peziarah mau ikut belajar nimbrung, itu mereka terbuka, nggak apa-apa. Ditarim berapa tahun akhirnya? Pokoknya selama COVID tuh, Selama pulang COVID. 2021 lah, ya 2 tahunan kurang lah. 2 tahunan gitu ya, 2 tahunan. Terus apa yang udah dikelarin tuh apa di sana? Di sana kitab-kitab fikih alhamdulillah selesai. Kemudian tahsin, belajar tahsin lagi. Tahsin tuh apa sih? Tahsin tuh memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Oke. Kalau di sana kan ngambil sanad ya, pakai sanad keilmuan sampai Nabi Muhammad SAW. Pun fikihnya juga gitu, ambil sanad keilmuan sampai pengarangnya tuh ilmunya sampai Nabi Muhammad SAW. Terus ambil tasawuf sih paling banyak di sana. Kitab-kitab tasawuf kayak Imam Ghazali, Imam Haddad, Abdullah bin Alwi al-Haddad gitu-gitu. Dan yang paling banyak didapat dari sana adalah gimana kita ngelihat orang sana, masyarakat sana bermuamalah satu sama lain, bermasyarakat. Itu jauh, pelajaran yang jauh lebih kita banyak dapatkan dibandingkan buku ya. Kita ngelihat contoh guru kita ngajarin apa, dia amalin juga benar-benar gitu. Jadi kalau kita ngelihat guru tuh lebih dari kita baca buku, jing. Sikap dia, cara dia ngadepin orang, cara dia bermuamalah, cara dia bergaul, bahkan cara dia berbisnis tuh benar-benar. Kita hidup di sana musim panas itu, dan nggak peduli Ramadan nggak Ramadan, musim panas mati lampu sehari 2 kali, minimal mati lampu 3 jam. Bayangin siang-siang puasa mati lampu 3 jam, 3 jam siang, 3 jam malam, kadang-kadang waktu sahur mati lampu. Tapi kita betul-betul nikmat di sana, nikmat betul-betul kayak cerai sama dunia, cerai, nggak ada hubungan lagi sama dunia. Internet pun begitu, internet kalau kita mau telepon lancar ke Indonesia harus jam 3 malam. Makanya kita dibuat sama dunia tuh udah deh, dunia taruh dulu deh, kalau mau ditarim tuh fokus anta warrob, ente sama Allah aja udah. Bahkan hari libur hiburan kita 2 Ci. Yang pertama ziarah kubur. Ziarah kubur hiburannya. Iya. Yang pertama ziarah kubur, yang kedua ziarah ulama atau ziarah orang soleh atau ziarah orang tua sekitar situ. Itu aja hiburan kita di sana. Namu jadinya ya. Namu. Iya. Namanya ziarah ayun kalau hari Kamis. Hari Kamis sana kan hari Sabtu. Dikasih izin tuh santri-santrinya buat ziarah ayun. Datang ke ulama. Adatnya tuh kalau nggak kita bawa hadiah, misalnya sarung atau buku atau apa, kalau enggak kita bacain nasyid, qasidah. Itu hadiah kita ke dia. Kalau enggak at least kita, kalau enggak suara kita jelek, duit kita nggak ada, bacain kitab. Bacain kitab. Nanti dia jelasin kitab ini begini. Terus dia kasih kisah, dia kasih cerita. Rohah namanya. Rohah itu istirahat. Istirahatnya aja ilmu. Belajar, iya. Belajar. 2 tahun kayak begitu ya. Balik ke sini tahun? Gimana gain, Masya Allah. Balik ke sini pas COVID udah mulai turun 2021. 2021 ya. Nah, ide lagi tuh. Masuk lagi ke hal-hal duniawi. Gimana tuh? Ada gap culture shock lagi nggak di sini? Culture shock? Ya jelas kayak kaget. Kita di sana nggak ngeliat perempuan sama sekali, Jing. Sama sekali benar-benar nggak ngeliat perempuan di sana. Kok emang nggak ada perempuannya? Ada, tapi perempuannya semuanya tertutup, nggak keluar rumah kecuali karena butuh. Pun keluar rumah dia jaga betul-betul nggak ada potensi laki-laki ngegodain dia. Contoh, dia ke pasar, suaranya tuh dia bikin ngebas gitu, biar suaranya nggak menggoda hati laki-laki. Benar-benar perempuan di sana secara kultur kan kita bicara budaya. Bisa budaya mereka itu, mereka nggak keluar sama sekali kecuali butuh belanja ke pasar atau apa. Bahkan ziarah kubur aja jarang perempuan. Itu emang karena budayanya, bukan karena aturan. Aturan Islam dalam artian kalau budaya seperti itu membantu mereka untuk menjalankan syariat. lebih mudah gitu, lebih gampang. Fabihawani masih dengan budaya seperti itu kita nyaman berislamnya gitu. Nah, balik lagi ke sini kan, udah
brutal lagi kehidupan gitu. Nah itu gimana itu? Brutal lagi tuh, ketemu orang kayak Rahman. Iya, Rahman lagi ya. Nggak sekedar, bukan sekedar botak, brutal juga tuh anak ya. Iya. Pintar-pintar jaga diri sih, Cing. Pintar-pintar. Kita tuh intinya kalau Allah tuh nggambarin dalam Al-Quran tuh gimana Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dari dalam perut sapi itu ada susu yang keluar. Padahal di dalam perut sapi itu ada darah, ada kotoran, ada najis dan lain sebagainya. Tapi Allah sanggup misahin dari perut sapi itu susu yang kita minum enak, bahkan bermanfaat buat kita, bahkan bervitamin buat kita. Sebagaimana Allah mampu memisahkan kotoran dari dalam perut sapi, Allah mampu nyelamatin diri kita di tengah fitnah zaman. Segimanapun rusaknya zaman, kita bisa diselamatkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kuncinya satu, kedekatan kita kepada Al-Quran. Karena setan tuh Allah Subhanahu Wa Taala berkali-kali bilang di dalam Al-Quran, setan nggak mampu ngegoda manusia. Waktu iblis pertama kali diusir, iblis bilang apa? Qala la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Kata iblis, saya bakal datengin manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, dari segala macam. Dijawab sama Allah Subhanahu Wa Taala, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hambaku nggak akan mampu kamu godain. Kamu nggak bakal berkuasa terhadap hambaku. Tapi ada satu ayat yang Allah bilang, orang ini gampang digodain syaitan. Orang ini gampang dipimpin sama syaitan. Bahkan setan jadi bestie buat orang ini. Bestie jadi teman jalan. Allah Subhanahu Wa Taala, wa may ya'shu an dzikrur rahman. Barang siapa yang berpaling daripada dzikrur rahman, berpaling daripada Al-Qur'an, nuqayyid lahu syaitana. Kami akan biarkan setan menguasai dirinya, fahuwa lahu qarin. Setan akan jadi teman dia, teman jalan. Setan akan jadi bestie lah ya, bahasa anak sini mah ya. Akan menjadi sahabat bagi orang yang ninggalin Al-Qur'an. Jadi kuncinya kalau kita mau bertahan di tengah zaman yang serusak apapun, jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Artinya bukan sekedar baca ya, maksudnya perilaku kita harus sesuai dengan yang dituntutkan di Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Makanya konten Cing Abdel dulu tuh saya nikmatin banget tuh yang sama Habib Ja'far. Habib Ja'far, ya. Tafsir, ayat-ayat, surat-surat pendek. Iya. Oh itu bagus banget, Cing. Kenapa nggak dilanjutin? Udah sibuk banget ya, sibuk. Iya. Sibuk banget. Sibuk sesibuk-sibuknya, iya. Ya, Alhamdulillah tapi. Mudah-mudahan bisa ada jalan lainnya. Sama Habib lah bikin kita. Bismillah. Buat puasa ini. Boleh, asal ada waktunya. Semua kan kalau pas beginiannya. Asal pas aja beginiannya. Astagfirullah. Bercanda. Astagfirullahaladzim. Ayo Bib, kita bikin Bib. Bismillah buat manfaat buat umat ya. Iya. Insyaallah. Karena ini kan zamannya juga zaman yang udah zaman sekarang tuh ya, kadang-kadang ya kalau gue ngeliatnya ya Bib ya. Ada dakwah-dakwah yang mengajaknya tuh nggak berasa orang diajak. Iya benar. Nah itu kayaknya yang lebih efektif menurut gue. Betul. Gitu ya, dibanding ada dakwah yang memang kayaknya, ayo mari kita ini gitu. Kayaknya menurut gue anak sekarang kayaknya agak kurang tertarik. Iya. Cuman kalau bisa dikemas dalam satu suguhan yang kita nggak berasa tuh orang-orang yang ngeliat tuh nggak ngerasa lagi diajak gitu. Bener. Saya waktu nonton Cing Abdel itu kayak lagi nongkrong, tapi manfaatnya Masya Allah. Ini dari hati saya, nggak kelihatan bohong kan? Bener. Lanjutin Bismillah. Iya, Habib lah, ayo kita bikin. Ayo Bismillah boleh. Kita bikin karena orang kan memang udah punya kelebihan masing-masing ya. Betul. Udah dikaruniai bakat masing-masing. Ada orang yang dikaruniai bakat ngomong enak didengerin. Ada yang punya bakat omongannya tuh ditakutin. Dan kita perlu orang-orang yang seperti Habib yang masih muda, yang ngerti apa ya? Ngerti kondisi sosial anak muda. Iya. Ngerti psikologi anak muda kayak gimana. Jadi kontennya tuh pas gitu. Dan kan lo juga di jurnalistik ya, Bib. Iya, jadi tau lah gitu psikologi masa, psikologi komunikasi gitu. Nah itu diterapin juga dalam dakwahnya, Bib. Iya, dulu kan kita zaman dulu kan ketemu sama orang agnostik, ketemu sama liberal, bahkan gak jarang guru, dia posisinya sebagai guru gitu. Betul. Di kelas orang yang jauh lah, menentang lah sama
sama konsep agama. Iya, iya. Artinya dalam hal itu jadi buka wawasan kita. Iya, Jadi iya, iya. bikin kita tuh Islam tuh sebenarnya bukan agama yang didoktrin, tapi agama yang berdasarkan akal pikiran. Iya, iya, iya. Berdasarkan berkali-kali Allah bilang bahwa kalau kita mau menjadi Islam yang kuat, kita harus berpikir, afala ta'qilun, apakah engkau nggak berpikir? Bahkan orang yang dijerumuskan ke dalam neraka paling banyak apa? Orang yang nggak berpikir. Allah berfirman apa? Walaqad dzara'na li jahannam. Kami telah giring ke neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal ins. Banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya hati, tapi mereka nggak berpikir dengan hati. Artinya tidak mempertimbangkan segala sesuatu dengan hatinya. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka nggak ngunain buat melihat. Bukan karena buta, tapi nggak ngelihat tanda-tanda kebesaran Allah, nggak ngelihat peringatannya Allah. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya nggak dibuat ngedengar gitu. Artinya nggak dibuat perenungan terhadap kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa? Karena hewan ternak nggak punya akal. Mereka mau berbuat sesuatu hati ya emang karena nggak ada akalnya. Mereka berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Kita manusia diberi hawa nafsu sebagai ujian, sebagai perhiasan hidup juga. Diberi akal buat jadi kontrol kita, tapi kita buang jauh-jauh, kita tutup itu akal jauh-jauh, kita simpen dalam-dalam, yang kita kedepanin hawa nafsu doang. Pengen ini, pengen itu. Ada orang makan kuliner sampai keluar kota kemana tahu cuman buat makan dan lain sebagainya. Kita kedepanin hawa nafsu kita, bahkan kerap kali kita melanggar syariat Allah, menutup akal kita. Kita tahu itu haram, tapi kita tuh udah yang penting enak dulu, ngedepanin hawa nafsu. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak karena kita nggak gunain akal kita. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang tertipu sama dirinya sendiri, nggak bisa ngontrol dirinya sendiri. Maka dari itu emang kuncinya adalah berpikir, dan itu pola pikir itu alhamdulillah kita dapetin waktu dulu di UI itu. Masya Allah kita dapat sistematika berpikir itu lumayan. Iya. Ini menurut gue aja benar atau koreksi kalau salah ya. Kayak misalnya yang ayat yang dibacakan sama Habib tadi, kita kalau punya mata yang lihat dong kebesaran Allah, punya dengar ya, punya telinga ya dengarlah kebesaran Allah, punya hati lo berpikirlah buat kebesaran Allah. Kalau kita sambungin sama tanggung jawab saya gue nggak tahu, tapi apakah ini tanggung jawab ulama atau orang yang berilmu? Supaya hal-hal yang dilihat, supaya hal-hal yang didengar, supaya hal-hal yang bisa dipikir sama anak muda itu sesuai zamannya. Iya. Misalnya ya, misalnya dia berceramah tetapi tidak memakai bahasa anak muda, sehingga ya matanya anak muda jadi nggak bisa ngelihat, telinganya anak muda jadi nggak bisa dengar karena bahasanya tuh udah terlalu, udah pasang gap sendiri ya. Udah terlalu beda. Itu tanggung jawab kita bukan sih sebagai yang tua-tua atau yang berilmu untuk menyesuaikan konten-konten supaya anak bisa dengar dan dengarnya senang, ngelihat dan ngelihatnya senang. Mungkin itu yang gue lihat bisa masuk dari Habib Ja'far ya. Betul. Contoh, dia tidak kasih gap ada orang lo gue sama dia. Iya benar. Udah bikin gapnya tuh hilang. Benar. Udah bikin gapnya hilang. Bisa dengar omongannya dia tanpa harus ada gapnya dulu. Itu bagus. Kayak gitu atau gimana sih? Kalau yang tanggung jawab orang tua itu jelas. Orang tua seperti Cing Abdel, Ya. tanggung jawabnya ngasih contoh. Ya. Dan dakwah yang paling efektif kan contoh. Ya. Nabi Muhammad dibilang orang paling berpengaruh di dunia, kenapa? Karena dia walk the talk, menjalani apa yang diajarkan. Ya. Contoh yang paling penting. Mau kita pakai bahasa apapun, mau kita masuk membentuk pergaulan apapun, tapi kalau contoh kita nggak sesuai dengan apa yang kita omongin, percuma. Omongan kita cuma omong kosong doang. Nggak ada ruhnya kalau bahasa kita. Jadi bahasa paling efektif adalah bahasa perbuatan. Kalau kata Imam Ghazali, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan daripada perbuatan, artinya daripada contoh, itu lebih fasih daripada lisan yang ada di mulut kita. Karena kerap kali yang orang lihat adalah gimana perbuatan kita. Ada satu golongan
yang ditakutin fitnahnya, artinya ditakutin dampak kerusakannya di dalam riwayat sama baginda Nabi Muhammad SAW dibandingkan Dajjal. Waduh. Fitnahnya lebih dahsyat dari Dajjal. Dahsyat daripada Dajjal. Inni akhwafu alaikum minad Dajjal. Ada orang yang aku lebih takut fitnahnya daripada Dajjal. Mereka ulama usu, ulama yang Masuk, ya. Maksudnya ulama yang ngajarin kebaikan, pakai simbol kebaikan. Dia dilihat baik dengan simbolnya, dengan lisannya. Tapi di sisi lain, perilakunya adalah keburukan yang nggak bisa dicontoh sama sekali, sesuatu yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang orang contoh adalah perilakunya, tapi yang orang kagumin sama simbolnya. Kan bahaya kok. Orang ngikutin dia karena simbolnya, karena bahasa dia yang dia bawa, dan karena cover yang dia punya. Tapi yang orang ikutin adalah perilakunya yang buruk. Itu bahaya banget. Jadi kalau tadi pertanyaannya kewajiban ulama itu apa? Pada zamannya memang mendidik sesuai pada zaman itu, memang itu adalah satu cara. Tapi lebih wajib lagi seorang ulama itu atau seorang yang tua kayak Cing Abdel memberikan contoh. Memberikan contoh. Karena contoh lebih mudah diikutin. Dan contoh bisa semua orang lakuin. Nggak mesti orang punya kredibilitas ilmu bisa ngasih contoh. Apalagi orang yang punya followers banyak, orang yang diikutin sama banyak orang, orang yang dikagumi banyak orang. Dia nggak mesti harus qala Allah, qala Rasulullah. Dia cukup ngasih contoh baik aja, udah jadi dakwah buat dia. Udah bernilai dakwah buat dia. Kalau dia ngelakuinnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Walk the talk itu emang sulit ya dilakukan. Karena apalagi sekarang orang bisa lihat di mana aja gitu. Lebih gampang terpublikasi kehidupan sehari-hari. Jadi memang harus dijaga banget ya. Betul. Iya. Beda banget orang yang ngejalanin apa yang dia lakukan sama yang enggak tuh beda banget. Kayak kisah Mahatma Gandhi, pernah denger nggak Cing Abdul? Yang mana nih? Yang kisah Mahatma Gandhi itu ada ibu-ibu datang. Ibu-ibu ini punya anak. Anaknya punya penyakit nggak boleh makan garam sama sekali. Dia datengin dokter, ahli, apa semuanya. Ngebilangin anak ini supaya jangan makan garam, anaknya tetap makan garam. Suatu saat dia capek, dia datang ke Mahatma Gandhi, tolong dong bilangin anak saya supaya anak saya nggak makan garam. Gimana caranya? Anak saya punya penyakit, bahaya kalau dia makin banyak makan garam. Oke, kata Mahatma Gandhi, datang seminggu lagi. Akhirnya selang seminggu ibunya datang lagi ke Mahatma Gandhi, bawa anaknya dibisikin. Pulang dari situ anaknya nggak makan garam sama sekali, ibunya bingung. Datang lagi ibunya ke Mahatma Gandhi, ente ngapain anak aneh? Sihir apa yang ente kasih? Anak-anak bawa ahli, dokter semua bilang jangan makan garam, ngasih semua alasan supaya anak-anak nggak makan garam, anak-anak tetap makan garam. Ente bilang apa? Anak nggak bilang apa-apa. Anak cuma bilang jangan makan garam. Cuman selama seminggu ibu datang ke sini, saya juga puasa makan garam. Jadi omongan saya berpengaruh sama apa yang saya katakan terhadap anak tersebut. Jadi walk the talk tadi. Iya. Dahsyat ya kayak gitu-gitu ya. Dahsyat Ya. Ya. Beb, sekarang kalau dakwah kemana nih? Kalau saya dakwah sehari-hari ngajar di Ngajar di? SMP SMA Insan Mandiri Cibubur kalau pagi. Kemudian siaran di radio Silaturahim bersama Ustadz Husin bin Hamid Alatos. Itu beliau yang jelasin. Saya cuman host, penimpal, terus ngasih tema, ya, semi produser lah sama Ustadz Husin itu. Ustadz Husin bin Hamid Alatos. Kemudian habis siaran biasanya sorenya kadang-kadang keliling ngajar di mana. Ngajar anak-anak remaja biasanya. Ngajar pengajian, ngajar maulid gitu-gitu. Iya. Sabtu Minggu sih paling banyak. Sabtu Minggu biasanya keliling. Biasa di ini memang remaja ininya audiensnya. Ada orang tua, rutin orang tua tuh di masjid-masjid. Biasanya kalau orang tua kajian subuh. Jarang banget. Kajian subuh remaja susah banget. Kalau remaja biasanya malam. Jam 10, jam 11. Kadang-kadang gitu ya. Yang repot, Cing, pulang jam 11. Besoknya kajian subuh. Udah tidur di pom bensin kadang-kadang, kan nyetir sendiri tidur di pom bensin. Set bangun langsung aja. Kayak gokar dong. Kayak gokar. Hotel merah. Hotel merah udah. Tapi saya nggak bisa nolak, Cing, kalau yang remaja begitu. Kadang-kadang tuh kita pernah protes. Ente kenapa sih kok malam-malam? Ternyata orang-orang kampung itu ngajain pengajian. Abis dia kerja.
Dia bubaran pabrik, kerja apa selesai jam 8 malam, Cing. Jam 9 malam kumpul. Itu kan effortnya luar biasa. Iya. Masa mau kita tolak? Masa kita nggak mau ngajar kan? Kalau kita usahanya apa sih, cuma datang ngasih tahu doang, ngasih apa yang kita tahu ya. Itu juga terbatas. Mereka kan usahanya lebih gede lagi, ngumpulin orang, ngumpulin jamaah, nyiapin acara, ngatur sound system dan lain sebagainya. Artinya kalau kita tolak kita juga nggak tega begitu. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah sibuknya bermanfaat. Alhamdulillah. Makin banyak manfaat, makin Amin. utama umat itu katanya. Ya, Amin, ya, amin, ya, amin. ya. Kalau dilihat dari perkembangan zaman sekarang, tantangannya apa sih untuk bisa berdakwah ini? Tantangannya mata. Tantangannya mata, ngejaga mata kita. Ah, Gimana mata kita itu nggak ngelihat sesuatu yang haram, yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Dan sekarang berseliweran di mana-mana, kita nggak usah keluar juga bisa. Artinya kalau kita mampu menjaga mata kita, insya Allah bab itu udah tamat aja ya. Insya Allah kita bisa berdampak buat orang. Kalau kata Sina Ali, barang siapa yang tidak bisa menjaga matanya, maka hatinya tidak ada harganya. Yang mata itu pengaruh banget sama kepribadian kita. Melihat yang haram tuh dua, Cing. Yang pertama, melihat sesuatu dengan syahwat yang salah ya. Yang kedua, melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, itu juga haram dia. nah itu tuh. Tantangan paling berat sih menurut Isa, menurut pribadi, mata sih, Cing. Mata. Melihat orang dengan pandangan merendah yang kita sendiri bisa rasain ya. Iya, Itu memang agak menata hatinya agak susah. susah juga itu ya. Kita habis pulang majelis ngeliat Iya. orang nongkrong. Nongkrong lagi. Saya dong majelis gitu. Iya. Dah, dia nih. Rahmat enggak, jangan. Karena nggak berani orang Iya. tua. Botak nih. Ini rambut juga. Masya Allah. Iya, iya, iya. Itu kan ke diri sendiri. Kalau tantangan tantangan gimana lingkungan, gimana cara supaya dakwah gampang masuk gitu. Itu apa tantangannya Kalau supaya dakwah gampang masuk, pertama nata niatnya aja sih, Cing. Kalau niat kita udah benar, insya Allah Allah bantu. Kalau niat kita udah baik, niat kita terus karena Allah, apapun tantangannya kita ringan aja. Mau ditolak ntar, mau acara nggak jadi, mau undangan udah lama tapi yang datang 3 misalnya, atau datang terus ada orang hasut, kita ditolak. Tulus-tulus aja, ikhlas-ikhlas aja, karena kita tahu kita tuh ngajak orang ke Allah, bukan ngajak orang ke kita. Pun misalnya kita ditolak, dia mau ngedengerin ustadz lain, dia dapat hidayah dari ustadz lain, kita alhamdulillah. Ujung-ujungnya dia ke Allah. Kita kan cuman ahli kampanye doang, Cing. Kampanye ngajak orang ke Allah, bukan ke 000 berapa lah itu. Iya, kosong-kosong isi-isi ya. Kosong-kosong isi-isi. Iya. Emang pernah ditolak juga, Bib? Apa? Pernah ditolak sampai? Pernah di ban, pernah. Kayak hati-hati, Habib ini begini. Pernah lah, ada aja. Tapi nggak seberapa lah. Nabi dilemparin batu, Cing. Iya. Apa yang menyebabkan ditolak Habibnya ini begini itu apa tuh di ininya? Nggak tahu. Isu-isunya. Tanya aja main nolak, Cing. Nggak tahu, saya juga nggak dengar, cuman ya dibatalin apa segala macam. Ada aja lah. Iya. Ada aja, cuman nggak sepaham. Emang ada? Kan nggak semua orang suka sama. Iya. Ya gitu-gitulah. Nggak tahu ini kalau naik aman apa kagak ini bagian ini. Ya, aman. Insya Allah aman. Iya. Sapam ya. Udah ada security. Pokoknya pasar Minggu jalan. Tinggal di mana sekarang, Bib? Saya di Cibubur. Tinggal di Cibubur. Di dekat Rasil berarti? Dekat Rasil, Radio Silaturahim. Itu studionya di sana. Studio di situ. Terus juga sibuk di Nabawi TV. Nabawi TV itu hikmah bagian hikmah saya sama Robito. Nabawi itu kan medianya Robito, Cing. Iya. Jadi kalau ada pengajian, kalau ada apa diliputnya sama Nabawi plus jadi corongnya Robito Alawiyah buat dakwah itu Nabawi TV. Iya. Itu setiap hari ke sana atau gimana? Enggak, kalau Nabawi hikmah aja kalau ada sesuatu, ada proyek. Nih bentar lagi kita mau launching serial film namanya Azka. Kalau dulu kan Ramadan lalu kan Adi Ngisa. Cing Abdul pernah nonton nggak Adi Ngisa? Pokoknya walhasil. Ya. Nanti kita muncul namanya Aska. Aska itu
gimana kita ngejawab pemahaman-pemahaman liberalisme Oke. sama ateisme. Ah, Jadi ada satu tokoh namanya Aska, dia Habib tapi dia mau keluar dari Islam. Oke. Ya udah dinamikanya lah selama 40 episode, tonton aja. Akan mulai tayang Akan mulai tayang 1 Maret. 1 Maret ini ya. Lusa. 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 Ini tayang kapan nih? Ya, setelah 1. Setelah 1. Berarti udah tayang. Udah tayang. Berarti. Cek di Nabawi TV. Nabawi TV. Nabawi TV. Iya, iya. Sama Instagram Robito Alawiyah. Robito Alawiyah. Video singkat-singkat 1,5, tapi tiap hari sampai Lebaran. Iya. Gue juga sempat lihat di Instagram Habib main golf. Dilihat doang nggak di follow. Follow kan? Follow gue. Masa sih enggak? Gimana caranya gue nggak lihat? Follow mah kagak. Oh, Saya juga baru tadi sih follow-nya. Jujur aja. Follow nih tuh, baru gue follow. Sama Jeng, sama. Kita baru follow-followan ya, Mak. Baru Ya habis ini, Nggak apa-apa. habis selesai terus Ceramah. ngomongin apa namanya, ngomongin kebaikan lah. Iya, Gitu. Itu apa? Ini memang diniatkan kayak begitu atau mau cari konten yang duniawinya ada sehingga orang juga Kalau yang bab golf itu, emang kita kebetulan lagi ada orang minta tolong ngomongin tentang sesuatu, kita aja lagi di lapangan golf. Udah rekamin dah. Pakai sini gimana ya? Sini. Oh, iya udah main golf terus ngomong gitu aja. Itu emang ide spontan aja. Cuman kalau yang di lapangan bola itu biasanya emang rutinan Habib Usman bin Yahya tuh bikin pengajian plus main bola. Itu habis main bola 2 jam apa 4 jam, setengah jamnya itu pengajian. Marwah FC. Marwah sama Habib Usman, Masya Allah. Ikutan. Habib Usman Kartika Putri. Iya. Di main bola gua ngap. Jeng Abdel olahraganya apa? Pingpong. Ayo dah. Golf main nggak? Kagak pingpong, ayo. Ya, saya mah. Ya, boleh. Ya. Iya. Bisa, tapi ya begitu. Iya, kumpulin aja yang bisa main pingpong. Bismillah. Iya. Bismillah. Iya. Sekarang berarti udah masuk tahun ke-2 lah di Indonesia, terus udah mulai berdakwah secara rutin. Progresnya gimana, Bib? Rasanya aja. Alhamdulillah sih ya. Alhamdulillah aja lah kita. Yang penting Allah terimalah. Mau banyak, mau dikit. Mau ada yang datang, mau nggak ada yang datang. Yang penting kita tulus karena Allah aja dakwanya. Iya. Progresnya ya biar Allah yang ngatur gimana. Kita ikhtiar aja lah. Jalanin aja terus ya. Jalanin aja. Iya, kan karena secara usia muda banget, Bib. Iya. Secara usia muda banget. Alhamdulillah. Udah memulai dakwah. Ada orang yang ngeliatnya senang. Wih, udah ini semangat dakwahnya tinggi. Pasti ada orang ini. Masih muda juga kayak terlalu muda untuk ngajarin orang-orang tua. Misalnya kayak gitu. Bener. Itu berasa nggak sih? Nggak tahu ya. Tapi saya ngisi orang tuh banyak sih. Barusan nih karyawan di kantor-kantor gitu banyak banget sih. Dan asik-asik aja. Karena emang kita juga kan bergaul sama orang-orang tua. Paling asik tuh ngisi di kantor. Maksudnya ngingetin mereka bahwa waktu yang paling banyak mereka habisin tuh mbok ya karena Allah gitu. Jadiin mereka kerja tuh ibadah, bukan cuma sekadar nyari duit. Karena kan capek, waktunya dibuang di situ. Sayang kalau nggak bernilai ibadah. Nggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada. Lancar-lancar aja ya. Lancar. Doain. Doain lo pasti. Makanya bikin Dan tempat perlu ini. bimbingan Cing Abdel. Sebagai Cing Abdel udah sebagai orang lama tua. di Mama Dede. Saya perlu ilmu. Sebagai orang tua ya, ini mah iya. Makanya bikin dong dia Habib Dancing, tetap namanya Habib Dancing tapi Habibnya Habib Isa sekarang. Izin sama Habib Hussein Jafar. Pasti aman. Udah di login soalnya. Udah di login ya? Udah login. Bikin sini. Habib Dancing. Ya bisa. Belok. Laksanakan. Belok. Belok dia ke sana. Iya. Karena orang berilmu banyak, orang pinter tuh banyak banget. Orang tahu apa yang mau diomongin banyak, tapi orang yang bisa mendeliver apa yang dia tahu dengan cara yang enak itu memang Emang orang-orang saya enak, pilihan. Ini aja udah nggak berasa udah 6 jam nih. Emang pick me banget katanya. Pengen dipuji. Iya. Sekarang istilah pick me aja tahu. Pick me gue tuh anak-anak gue itu yang ngomong pick me.
Pick me ini One orang Piece tuh, Cing. One Piece. pick me banget. One Piece. Iya. Mugiwara. Gokil. Iya. Tapi kan nggak sekedar simbol. Iya. Nggak sekedar simbol aja ada. Iya. Ntar orang ngomongin One Piece kagak ngerti buat apa gitu ya. Enggak. Gara-gara visip sih One Piece. Kan kalau kita visip liburan 3 bulan, Ci. Iya. Yang lain pada magang, kita hatamin One Piece. Ngatamin One Piece. Nakawan juga nakawan. Nakama. Tahu nih Abang Rama nih. Kalau dia mah asal jeplak dulu. jeplak dulu. Dia asal jeplak omongannya. Terus kalau nanggepin orang asal nggak setuju dulu aja. Iya, iya. Jadi ada ini ya. Jadi ada dinamika. Dinamikanya. Ya? Nakawan. Nakawan. Insya Allah. Iya. SMP, SMA yang diajar apa? SMP SMA agama Islam. Oh, agama Tapi Islam kalau- secara ini keseluruhan gitu. Keseluruhan. Tapi kalau di SMA tuh kita tekenin karena mereka mau kuliah, mereka bakal berhadapan sama yang Isa hadapin dulu. Iya. Jadi Isa bawa tuh, oh permasalahan dulu di kuliah, Isa bawa di kelas. Jadi banyakkan diskusi, Cing. Diskusi bahkan sampai di titik kenapa ente nyembah Allah. Isa yang nanya. Sebelum mereka dapat pertanyaan dari orang kan. Iya. Kenapa ente sholat? Tiap hari ente sholat 5 waktu itu kenapa? Ngapain itu? Terus kita cocor. Kita cocor sampai dia bilang, astagfirullah Ustaz. Baru kita kasih pesannya, kita kasih jawabannya. Kita kasih, ya kita pakai dialog lah sama Iya, mereka iya, tuh, iya, sama anak SMA. Ya karena memang di usia-usia gitu ya, secara apa namanya, realitanya orang-orang sholat tuh karena disuruh orang tua masih. Padahal sholat itu powerful banget buat seorang muslim tuh. Oke. Sholat itu asal katanya apa? Hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memperbaiki sholat kita, hubungan kita sama Allah tuh semakin kuat. Sebaliknya, kalau kita asal-asalan sama sholat kita, digolongkan di dalam surat Al-Ma'un, yang mana saya dapat tafsirnya dari nonton Cing Abdel dan Nabib Ja'far. Masya Allah ya. Di surat Al-Ma'un digambarkan apa? Siapa pendusta agama? Apakah mereka yang di pinggir jalan suka ngopi? Apakah mereka yang suka main kartu dan lain sebagainya? Siapa pendusta agama yang Allah gambarin di surat Al-Ma'un? Yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama yang mendustakan agama yang digolongkan sama Allah, mereka yang menggertak artinya menghardik anak yatim. Padahal wala yahuddu ala ta'amil miskin, enggak peduli sama makanan orang-orang miskin, enggak peduli sama kesulitan orang-orang miskin. Berikut apa? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang orang-orang yang salatnya lalai. Apa akibat dari salat lalai? 2 ayat sebelumnya. Gimana dia bisa berhubungan sama Allah sementara dia menghardik anak miskin? Gimana dia punya hubungan yang kuat sama Allah sementara dia nggak peduli sama makanan anak miskin? Orang miskin. Gimana caranya dia menghadap Allah di sisi lain dia lagi zolimin hambanya Allah? Gimana caranya dia tiap hari 5 kali sehari berinteraksi, berbicara dengan Allah, di sisi lain dia lagi ngelanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sholat hubungannya bakal kuat sama Allah. Bahkan Allah manggil kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Ayo jaga hubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, barang siapa yang mau berbicara sama Allah, bicara lewat sholat. Barang siapa yang mau dibicarai sama Allah, artinya mau mendapatkan apa yang Allah pesankan kepada kita, maka buka Al-Quran. Sholat itu benar-benar sesuatu yang powerful banget bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas dari Allah oleh Nabi Muhammad SAW dari perjalanan beliau Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Iya. Makanya kalau dari Mama Dede sih sering banget bilang mendirikan dan melaksanakan sholat itu sangat jauh berbeda. Betul. Mendirikan sholat ya pada saat setelah sholat justru apa yang kita lakukan di sholat akan berdampak buat lingkungan kita. Kalau ternyata sholat kita tidak berdampak sama muamalah kita, ya lo hanya sekedar melaksanakan sholat. Betul. Menggugurkan kewajiban, tadi tidak punya dampak apa-apa gitu. Betul. Jadi semakin sempurna kita sholat, bisa dilihat dari semakin bagusnya hubungan kita sama orang. Sama manusia, betul. Malah bisa, yang penting gue sholat gitu. Yang penting gue mah sholat. Lah kalau akhlak dia jelek, berarti sholatnya nggak penting buat dia.
Kan gitu. Iya, ya, karena harus ada dampaknya ya. Kalau yang penting sholat terus tidak berdampak ya. Tapi menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Gerakannya, niatnya itu menggugurkan kewajiban. Menggugurkan. Tapi tidak berdampak. Nggak berdampak. Iya, Jadi iya, iya. sia-sia sholatnya. Artinya nggak berdampak terhadap kehidupan pribadi dia. Ah, Mungkin karena memang sholatnya nggak rapi, atau dia tidak memaknai daripada sholatnya. Gimana kita waktu takbiratul ihram tuh sebenarnya lagi buang dunia ke belakang. Kita fokus ngadep Allah Subhanahu wa taala. Gimana saat kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah dan kepadamu aku memohon pertolongan. Kita tolong fokus minta tolong sama Allah waktu sholat. Gimana caranya kita minta tolong sama Allah waktu sholat, tapi pikiran kita ke bisnis kita, ke dagangan kita, ke sesuatu yang bahkan nggak penting. Ya Allah, tadi pusreng 3 kali, kalahnya 2 kali. Bagaimana nih? Bayangin gimana orang yang bisa begitu. Makanya itu siapa tuh? Bahkan sesuatu yang nggak penting, apalagi yang penting aja wail kan, celaka, apalagi yang nggak penting. Itu gimana kita jaga hubungan sama Allah akan berdampak gimana kualitas hidup kita sih. Dibenahi, dibenarin sama Allah Subhanahu wa taala. iya, iya, iya. Jadi setiap gerakan di sholat, setiap bacaannya itu punya arti. Punya makna, punya arti. Gimana waktu kita ruku, kita menandakan ketaatan kita sama semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Gimana waktu kita sujud, kita menghinakan wajah kita yang kita kasih skincare, yang kita sabunin, yang kita rawat nih di bawah bokong kita, bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna sujud? Tadallul, menghinakan diri. Dan tolabul maghfirah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa kita. Kita hinakan, ya Allah, maaf ya Allah, kemarin aku sombong waktu maksiat ini, aku lupa bahwa Engkau melihatku. Ya Allah, kemarin aku membangkang kepadamu, maafkan aku yang hina ini di hadapanmu ya Allah. Sujud, dia minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Terus maknain sholat sampai akhir, insya Allah hubungan hidup kita bakal enak lah. Hidup kita bakal diperbaikin sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Asal sholat benar ya. Asal sholatnya benar. Makanya yang ditanya nanti pertama kali ditimbang sholatnya dulu ya. Betul. Karena kayaknya kalau sholat udah gak benar, bakal tidak sempurna lagi amalan-amalan lainnya. Kalau dulu ulama itu dipuji, oh fulan wudunya masya Allah, wudunya bener, wudunya bagus. Itu udah pujian yang paling top. Fulan wudunya bagus. Kenapa? Kalau fulan wudunya bagus, sholatnya bagus. Kalau fulan sholatnya bagus, hidupnya bagus. Dulu ulama kalau muji begitu doang. Iya. Lihat dari kualitas wudunya. Gimana menurut engkau tentang Rahman? Oh, Rahman wudunya bagus bisa. Oh, udah Rahman berarti paling top itu. Kualitas. Tapi kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak. Pas di kepala itu Ya Allah, Iya, Bang Allah. Rahman, masya Allah. Aduh, Bib, ini gue pengen banget ngomong lebih lanjut tapi harus. Ke rumah sakit ya? Oh, ini Iya. jam 4 ya Allah. Ya, hampir jam 4 ya. Nah, kita terusin di lain waktu harus ini. Ini baru bentar ya. Iya. Nggak, emang teori relativitas waktu itu. Oh. Kalau kita seneng ngomong sama orang, sejam tuh terasa 60 menit. Kalau saya sih seneng, nggak tahu Cing Abdel. Ayo, kita Bismillah. harus ketemu lagi lah kita ya. Bismillah, insya Allah Cing. Kapan gua ke tempat Habib lah. Boleh, Kapan. boleh insya Allah. Nanti Sehat terus ya. nyobain. Ada rumah makan Bopohon namanya. Apa namanya? Makan Bopohon punya kakak. Itu Oke. ada jengkol, ada sayur Semur lodeh, apa sayur sambal? asem, Jengkolnya semur jengkol apa? sambal. Aduh, mantap. Jengkol sambal. Kayaknya pas banget dibikin buat gue itu. Ayo bismillah. Ini kan ada dua nih ya. Sebelum Ada puasa, Cing. semur, ada sambal, jengkol. Yang paling banyak orang bikin semur jengkol. Jengkol. Tapi ini kenapa Sambal. jengkol sambal? Yang bikin orang Arab tapi makanan Indonesia semua. Sayurnya apa? Cibubur, Sayurannya? sayur lodeh, Ya udah. lodeh teri ada. Lodeh itu, sayuran ini itu pertama kali dinamain karena Mama Dede. Oh begitu. Iya. Sebelum Mama Dede namanya. Belum ada Namanya apa? nama aja. Waktu itu Mama Dede pulang, terus dia ngeliat di meja makan ada sayuran. Nah, terus. Dia nanya sama bapak, ini sayur siapa? Sayur lodeh. Sebelumnya namanya sayur santan doang. Sayur santan nama daun. Sayur siapa? Sayur lodeh.
Alhamdulillah. Cibuburnya sebelah mana? Cibubur, Plaza Cibubur. Oh, Plaza Cibubur. Dekat rumahnya Sutioso, tetangga mana Sutioso? Oh iya iya. Oh, dekat Mitra 10 itu. Lui Nanggung. Ah, deket. Dekat Mitra 10 kan? Deket. Iya. Lui iya. Nanggung itu. Lewi Nanggung sebelumnya. Oh, bukan Haji apa? Haji Udah depan Mitra 10 udah. Udah dapat. Patokan udah dapat dia mau Dekat. jauh-jauhin Pokoknya lagi. rumah Bang Sutioso deket lah. Iya iya iya. Oke, insya Allah kita kesana lagi dah. Insyaallah. Ya, ya, insyaallah, ya, ya, amin. ya. Insyaallah. Makasih ya Bib ya, sehat terus. Saya makasih. Berkah Makasih terus. banyak. Makasih Mudah-mudahan kita banyak. bisa ketemu lagi. Maafin kalau ada salah. Iya, iya, Kalau iya. ada salah kata, salah sikap. Sama-sama dong. Sama Cing Abdel, Sama-sama maafin. dong. Sama-sama. Kekurangan ajaran saya sama orang tua. Minta maaf. Minta maaf tapi sambil sama orang tua. Senior visip aja lah. Senior. Ya, senior visip. Senior visip. Di visip tuh biarpun senior tapi kalau udah ketemu sama anak-anak visip kayaknya karena mungkin atmosfernya sama. Ya kayak ketemu seumuran. Bukan gua yang jadi muda, lu Bib yang jadi tua. Serasa saya diajar Miriam Budiarjo. Wah, tua bener ya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap ya.